Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai podcast Sabi, sahabat bicara dan sahabat ganjar yang setia menonton. Kembali lagi bersama saya Asya di podcast Sabi, sahabat bicara yang tentunya masih dalam spesial edisi Ramadan. Nah, kali ini kita sudah memasuki minggu terakhir nih bulan Ramadan. Kira-kira tema apa sih yang paling cocok untuk di 10 hari terakhir di minggu terakhir dari bulan Ramadan kali ini, yaitu bukan lain dan bukan tidak menggapai Lailatul Qadar. Kita sudah mengundang yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Idris. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah mengisi lagi podcast Habib bersama saya. Sama-sama. Dan kali ini kita akan membahas dan mengulik secara tuntas nih tentang Lailatul Qadar. Nah, mungkin sebelum kita ke pertanyaan pertama, Asya akan membacakan dulu nih, yaitu latar belakang juga kenapa kita memilih tema hari ini, yaitu dari Aisyah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk menyongsong malam yang lebih baik dari 1000 bulan dengan giat beribadah di malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam yang diharapkan pertemuannya oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para kekasih Allah, para ulama, dan orang-orang soleh, dan tentunya untuk seluruh umat muslim di dunia. Nah, langsung saja nih, Habib Ahmad, saya ingin bertanya langsung mengenai itu. Yang pertama, seperti Lailatul Qadar ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, sebenarnya apa saja sih keutamaan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Baik, terima kasih Asya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan yang pertama tadi, yaitu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia dari sepanjang tahun. Kalau kita tanya malam apa yang paling mulia, maka jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi sudah barang tentu bahwasanya semua umat Islam menanti-nanti agar kemudian bisa memanfaatkan malam itu dengan sebaik-baiknya, menambah bekal takwa kepada Allah, senantiasa beribadah agar pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah bisa dia raih. Ya, oleh karena itu kita baca sama-sama ayatnya, khairun inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr, bahwasanya malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau nanti Asya bisa ibadah di malam itu, berarti ibadahnya nggak dihitung satu malam, dihitungnya lebih dari 1000 bulan. Wah. Yang mana kurang lebih kalau dijumlahkan itu sekitar 83 tahun. Bayangkan kalau bisa ibadah malam itu, seakan-akan ibadahnya berapa? 1000 bulan, 83 tahun. 83 tahun. Siapa yang nggak mau? Iya. Beribadah satu malam dihitungnya beribadah 83 tahun. Iya. Jadi walaupun modal umur kita mungkin nggak sampai 83, tapi dengan kita bisa beribadah pada malam itu, satu malam saja, kita telah mendapatkan ganjaran ibadah 83 tahun, bahkan khairun min alfi syahr, artinya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang nggak mau? Iya. Semua pasti berharap mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Iya. Wah, ganjarnya sangat besar. Tadi bisa dibilang 83 tahun. Iya. Tapi pertanyaannya nih Habib, bagaimana kita bisa mendapatkan itu tadi? Gitu kan kita misalnya 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Betul. Kita berdoa, istighfar, tarawih dan lain-lain. Nah, bagaimana nih kita bisa sampai mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Betul. Saya belum lama nyampaikan tentang malam Lailatul Qadar di salah satu masjid di Jakarta, tentang kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya. Sehingga ada yang bertanya, gimana nih Bib, sama kayak pertanyaannya Asya, gimana nih caranya supaya kita bisa dapat itu? Kan nggak ada yang tahu. Nah, itulah kemudian saya jawab, makanya ibadahlah sepanjang bulan. Dengan kita beribadah sebulan penuh, pasti nanti kita akan dapat satu malam yang merupakan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau sebulan penuh kita ibadah, kita jalankan sholat tarawih, kita baca Quran pada malam harinya,
kita bertahajud kepada Allah, kita bersedekah, kita baca Quran dan lain sebagainya. Kalau sebulan penuh kita isi dengan hal-hal ini, maka sudah barang tentu nanti pasti ada satu malam yang merupakan malam Lailatul Qadar. Baik. Nah, Habib, sebenarnya saya juga penasaran nih. Kan tadi 1 bulan penuh ibadahnya. Baru kita nanti bisa mungkin ibadahnya penuh, mungkin nanti bisa menemukannya itu. Iya. Tapi jika misalnya sebelum Ramadan nih, kan kita manusia penuh dosa, penuh hilaf juga. Sebelum Ramadan mungkin sholatnya setengah-setengah. Habis itu nggak serius nih, tapi kita baru serius waktu bulan Ramadan, memang spesial nih bulan ini. Nah, itu apakah masih ada kemungkinan kita untuk mendapatkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha baik, Maha pengampun, Maha menerima taubat hambanya. Bahkan pintu taubatnya tidak pernah tertutup sedikit pun, sekalipun nggak pernah. Terus selama manusia itu masih hidup, maka kapanpun dia mau kembali, maka saat itu juga Allah akan terima dan akan dikabulkan serta akan diampuni dosa-dosanya. Namun terkait dengan sholat tadi, kan spesifik tadi Asya tanya tentang sholat. Kalau sholat, seorang muslim tidak cukup dengan beristighfar, bertobat terkait dengan sholat-sholat yang dia tinggalkan. Ajaran Islam mengajarkan bahwasanya kalau ada sholat yang ditinggalkan, maka kalau kita ingin bertaubat, selain kita kembali kepada Allah beristighfar, menjalankan sholat 5 waktu, selain itu juga kita harus mengqadha, mengganti sholat-sholat yang pernah kita lewati. Jadi artinya misalnya pernah satu masa di mana kita tidak menjalankan sholat, waktu itu lagi tenggelam dalam maksiat dan lain sebagainya, mungkin anggap 1 tahun misalnya. Terus setelah itu dia taubat istighfar, ternyata nggak cukup dengan istighfar dan kembali kepada Allah, tapi dia harus juga mengqadha, mengganti sholat yang setahun tadi. Jadi setahun yang lewat tadi, sholatnya harus dia laksanakan, harus dia ganti. Kayak puasa aja. Iya. Kalau kita misalnya nggak puasa, sakit, itu harus diganti kan puasanya. Beda halnya dengan wanita yang datang bulan. Tapi kalau orang yang nggak puasa, karena sakit aja, sakit, lalu dia mampu untuk menggantinya, maka dia wajib untuk menggantinya. Beda hal dengan orang yang sudah nggak mampu, maka dia harus bayar fidyah. Tapi kalau kita misalnya yang masih muda, masih sehat, meninggalkan puasa, sekeluarnya dari bulan Ramadan, ya kalau kita sakit dan lain sebagainya, harus kita ganti. Begitu juga dengan sholat. Maka Allah akan terima taubat seorang hamba, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya dia selain dia beristighfar, bertobat, dia juga harus tadi mengganti ibadah-ibadah sholatnya yang pernah dia lewatkan. Dia harus ganti dengan niat qadha. Kalau kita sholat biasanya kan adaan, ini diganti dengan qadhaan, yaitu mengganti. Mengganti sehingga dengan kita, karena sholat itu kan imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau nggak ada tiang gimana? Runtuh. Mau gimana mau terbangun pasti runtuh nih semua amalan ibadah. Makanya Nabi katakan sesungguhnya sholat itu adalah satu ibadah yang fa'in qubila ma siwaha. Kalau sholatnya diterima, maka semua amal ibadah lainnya akan diterima. Akan tapi kalau tertolak ibadah sholatnya, maka ibadah-ibadah lainnya pun akan tertolak. Begitu. Nah, kalau kita ngomongin sholat ya, terima kasih juga Habib telah pencerahan yang mengenai ini. Berarti puasa pun itu nggak boleh sekedar puasa ya, sholatnya juga harus 5 waktu dan tarawih dan lain-lain. Ganti juga kalau emang ada yang kosong. Kewajiban sholat itu di atas kewajiban puasa. Kewajiban sholat di atas kewajiban puasa. Sehingga apa artinya orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat? Right. Jadi dia tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Sholat itu satu amal ibadah yang Nabi, kalau di zaman sahabat malah lebih ekstrim lagi. Kalau di zaman sahabat ya, ketika dia melihat ada satu temannya itu misalnya nggak puasa, maka akan disuruh tobat, istighfar, dan disuruh ganti puasanya. Sahabat itu dia nggak bayar zakat, disuruh tobat, istighfar, dan suruh segera bayar zakat. Tapi kalau ada yang ninggalin sholat 1 kali aja, apa responnya para sahabat? Kamu harus baca syahadat lagi. Karena dalam sebuah hadis yang sahih Nabi katakan,
man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan salatnya itu secara terang-terangan, ya, maka dia telah dinyatakan sebagai secara sengaja, maksud saya, dia telah menyatakan diri sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Itu di zaman sahabat. Nah, kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita ini kan di Indonesia mayoritas bermadzhab Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i untungnya membagi jadi dua. Enggak semua orang yang ninggalin sholat itu otomatis kafir. Walaupun di zaman para sahabat otomatis kafir. Tapi Imam Syafi'i berijtihad membagi dua. Kalau ninggalin sholatnya karena malas, dia yustatab, dia harus diminta untuk segera bertobat. Lo kenapa nggak sholat? Malas. Itu harus tobat. Harus segera sholat dan harus segera mengganti sholat yang lalu. Tapi kalau dia ninggalin sholatnya karena inkaran, dia mengingkari, mau ngapain sholat? Lu kalau mau kaya bukan sholat, kerja. Buang-buang waktu doang sholat. Ini nggak penting. Nggak. Nah yang begini nih, kata mazhab Imam Syafi'i, ini hukumnya adalah kafir. Waliyadzubillah. Jadi harus kita bayangin, satu-satunya perintah Allah yang Allah undang nabinya untuk menerima langsung perintah ini dari Allah tanpa melewati Jibril. Biasanya kan kalau ada wahyu, Allah utus malaikat Jibril turun menyampaikan ke Nabi. Semua Nabi. Tetapi untuk sholat beda. Tidak melalui Jibril, langsung Allah undang Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dan disampaikan langsung perintah tentang sholat 5 waktu. Gitu. Buat teman-teman, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Sepenting itu dan itu. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan tinggalin sholat. Betul. 5 waktu ini jangan sampai tertinggal. Ada satu sholat dari 5 ini, yaitu sholat subuh yang rata-rata banyak orang yang suka terlambat. Jam 7 baru sholat subuh karena baru bangun. Oh, itu dia. Saya suka tanya, di sini kalau lagi pengajian, di sini tadi bangun pagi jam berapa? Jam 7 ya? Oh, enggak, bukan. Jam 9. Wah, jam 9. Lebih parah lagi. Jam 9. Makanya sering saya sampaikan ada satu amalan yang kalau dibaca itu akan membantu kita dalam bangun sholat subuh. Saya harus nyatet nih kayaknya ya. Karena sering ketiduran. Gampang aja. Tinggal dibaca ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ayat terakhir surat Al-Kahfi ya teman-teman. Nah kalau mau tidur ambil wudhu, baca ayat ini lalu niat, ya Allah tolong bangunkan tolong saya dibantu untuk bangun di jam, misalnya sebutin aja 4:30 misalnya gitu. Itu dari alhamdulillah sudah mungkin ribuan, puluhan ribu bahkan lebih yang saya sampaikan, semuanya positif. Semuanya bilang, kok aneh ya, terbangun di jam alarm segitu. Itu nggak kedengeran, tapi nggak pakai alarm, dengan baca ayat itu bisa bangun. Wah, saya baru dengar ini. Berarti ayat terakhir surat Al-Kahfi, terus kita sebelum tidur kita pengen bangun jam berapa? Disebutin jamnya. Rata-rata hampir semuanya nggak lewat 1 menit, nggak kurang 1 menit. Persis pada menit yang dia minta. Merinding. Dan itu pernah saya bilang ke teman, kan kita kalau puasa gini biasanya ada reuni ya, ada bukber. Waktu itu bukber sama teman-teman lama kita, ada yang curhat, Bib, ini nih dulu kita zaman masih sekolah kan alhamdulillah tuh, sekarang suka terlambat kalau pagi. Ya Allah jangan gitu dong, istighfar yang banyak. Ayo, lu baca dah nih ayat terakhir surat Al-Kahfi, niatin ya. Sebelumnya wudhu dulu. Baik. Dia baca kira-kira seminggu, dia balik lagi ke rumah. Dia datang ke rumah saya, dia bilang, saya tanya, gimana? Udah dibaca? Manjur enggak? Udah dibaca? Udah, Bib. Manjur enggak? Itu dia, Bib. Ana datang ke sini nih mau apaan lagi? Manjur apa enggak? Bangun apa enggak? Bangun, Bib. Lah terus ngapain di sini? Ana mau minta nih amalan yang kedua. Minta amalan kedua apaan? Tolong minta amalan supaya kalau saya udah bangun itu nggak tidur lagi gitu ya. Berarti saya bilang amalannya ambil air siram ke muka, itu amalannya. Orang udah bangun tidur lagi, tinggal kamar mandi, ambil wudhu, beres, sholat 2 menit 3 menit misalnya pun nggak mau doa, nggak mau zikir, nggak apa-apa. Yang penting wajibnya ini jalankan. Kadang orang masih sulit kan, sholatnya aja kadang masih ngantuk.
masih ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa, mulai, yang penting mulai. Kalau udah salam, assalamualaikum, mau tidur lagi silahkan, walaupun sebenarnya tidak baik. Tapi segitunya pun kita masih, ya nggak apa-apa deh. Yang penting, yang wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Itu relevan sih Habib, karena kan kita waktu bulan Ramadan ini ya, habis sahur biasanya suka tidur lagi, subuhnya malah lewat. Nah itu jadi bisa menggunakan tips tersebut. Betul. Seperti itu. Betul. Nah Habib, kembali lagi nih kita ke malam Lailatul Qadar ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa keutamaannya apa saja. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Nah biasanya kok di Indonesia nih, mungkin di seluruh dunia umat muslim juga, itu itikaf itu identik ya. Betul. Dengan mencari malam Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya itikaf seperti apa sih yang baik Habib? Kayak di masjid kita berdiam diri, itu kita harus baca Al-Qur'an, sholat tasbih, dan atau ada hal-hal lain yang mungkin sangat bermanfaat untuk memaksimalkan itikaf ini sendiri. Baik. Sebenarnya itikaf itu diajarkan agar kita agar kemungkinan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih besar daripada kalau kita nggak itikaf. Karena dengan berada di masjid aja, keberadaan dia di masjid aja itu udah ibadah. Dia berdiam diri di masjid itu udah ibadah. Ditambah lagi kalau dia bisa mengisi waktunya dengan baca Al-Quran, ya mungkin selama 11 bulan sebelum Ramadan jauh dari Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran ini, kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Kita harus mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kalau misalnya ada rezeki lebih, dia juga isi waktunya dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar masjid tersebut. Jadi kalau dia keluar dari masjid untuk kamar mandi misalnya, sekalian dia bawa sebagian uangnya, kalau ada orang yang membutuhkan dia bagi. Sedekah itu kan luar biasa. Sedekah itu pahalanya sampai Nabi katakan, al-insanu tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Manusia itu akan berada di naungan sedekahnya. Sampai orang kalau mau meninggal di Al-Quran minta waktu sedikit aja, injury time. Ya Allah, kasih waktu sedikit aja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta waktu sedikit. Mau ngapain? Fa as-saddaq. Saya mau sedekah. Karena orang kalau udah meninggal tabir kebuka. Terus dia lihat, wah pahala sedekah begitu besar. Luar biasa. Langsung dia minta, ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta waktu sedikit. Fa as-saddaq wa aku minas salihin. Saya mau sedekah. Jangan sampai nih uang saya nih, karena kepelitan saya, akhirnya yang saya udah cari pagi, siang, sore, malam gak bisa kasih manfaat apa-apa buat saya. Gitu. Jadi sedekah. Apalagi bulan Ramadan, bulan dimana kita dilatih untuk berbagi kepada sesama. Tapi sedekah jangan, kalau kata Al-Quran tuh, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkit. Atau mengucapkan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang kita kasih. Contoh begini, misalnya saya kasih satu orang, terus kemana-mana saya bilangin, tadi Ana habis ngasih si itu tuh, oh tuh orang emang miskin tuh orang, mana males kerjanya, Ana kasih aja dah dia duit dah, males banget tuh, kelihatan tuh dari mukanya, muka orang miskin, gitu-gitu. Sehingga membuat orang yang saya kasih itu terganggu. Maka pahala sedekah itu akan hilang. Apalagi sekarang misalnya, kalau diliput dengan niat untuk menyemangati orang lain untuk berbuat sedekah juga, itu nggak apa-apa. Misalnya Asya sedekah, kasih makan buka puasa di jalanan, terus diliput, terus kemudian di share ke Instagram dengan harapan agar orang-orang yang lihat ini juga akhirnya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Itu sah-sah saja, bagus. Itu malah bagus, bukan pamer namanya. Asal kita jaga niat dalam hati kita, tetap ikhlas, tulus, bukan untuk dipuji. Dan lain sebagainya. Jadi iktikaf satu hal yang baik. Apalagi kata Nabi, man i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir. Siapa orang yang beriktikaf, hendaknya dia beriktikaf di 10 hari terakhir. Tadi kan dalam hadis yang Asya bawa, malam Lailatul Qadar kemungkinan besar adanya di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Walaupun ada juga pendapat yang
mengatakan bisa juga di malam 19, malam 17, bisa juga. Tapi kemungkinan besar kita jangan sampai kendor beribadah di 10 hari terakhir. Nah, untuk membantu mendapatkan malam Lailatul Qadar, sebaiknya kita i'tikaf. Iya. Kalau dalam sebenarnya ulama banyak berbeda pendapat ya. Kalau dalam mazhabnya Imam Malik minimal 10 hari. Nggak boleh i'tikaf kurang dari 10 hari. Berarti nggak boleh selang-seling sekaligus 10 kali 10 Nah, hari. 10 hari itu Imam Malik. Ya. Kalau di pendapat ulama dari mazhab Imam Syafi'i minimal 1 hari. Atau bahkan ada pendapat minimal 1 kali sholat. Niat i'tikaf, masuk ke masjid, sholat dengan tumak ninah, lalu selesai, itu juga i'tikaf. Tapi yang jumhur, yang disampaikan oleh mayoritas ulama, bahwasanya minimal 1 hari. Kita berada di dalam masjid, berdiam diri, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, banyak-banyak bertafakkur, betapa banyak kita berbuat salah kepada Allah, tapi Allah masih terus berbuat baik kepada kita. Maka dengan berpikir seperti itu akan membuat kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Oke, I see. Berarti memang untuk melakukan i'tikaf itu banyak hal juga, nggak hanya berdiam diri tapi juga baca Al-Quran, sedekah, istighfar. Terus kita juga dianjurkan misalnya untuk sholat. Iya. Nah, Habib, tapi kenyataannya nih ya, kalau saya kan suka diajak mama saya, papa saya kalau bulan Ramadan tuh i'tikaf juga. Mungkin waktu itu suka tidur juga ya, kalau karena kan seharian semalaman gitu sampai subuh. Nah, tuh bagaimana Habib kalau kita tidur di situ, atau baiknya tuh bagaimana? Oke. Ya, kan sebenarnya inna li badanika haqqun 'alaik. Sungguhnya badan kita juga punya hak untuk istirahat gitu ya. Sampai Nabi bilang tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, tidurnya bukan tidur yang tidur gara-gara males-malesan. Tidur habis sahur apalagi tuh. Habis sahur kan biasanya minum banyak. Habis subuh tidur, bangun kamar mandi, balik lagi tidur lagi, bangun sampai siang. Kadang-kadang sampai lewat jam 11, jam 12, jam 1. Nah, ini bukan tidur seperti ini yang disebutkan sebagai ibadah. Tidur yang dia akan menjadi ibadah adalah ketika tubuh kita sudah letih digunakan untuk beribadah. Asya misalnya sholat tahajud, baca Quran, sudah zikir terus ngantuk. Nah, ngantuknya itu akan dihargai oleh Allah, diberikan penghargaan karena ngantuknya itu adalah hasil dari letihnya beribadah kepada Allah. Sehingga istirahatnya kita itu akan tetap, karena rajinnya kita ibadah, tidurnya pun dianggap ibadah. Karena Allah menilai bahwa orang ini sebenarnya sangat ingin terus ibadah. Tapi karena tubuhnya letih sehingga dia tidur. Jadi gak apa-apa. Berarti ketika i'tikaf ketiduran tuh sebenarnya ya bukan hanya tidak apa-apa. Artinya memang satu hal yang lazim. Iya. Kalau gak tidur-tidur bisa takutnya kan ketinggalan gitu. Kita kan menunggu momentum dan lain-lain. Terus sampai ketiduran, terus tiba-tiba bangun udah mau subuh gitu. Betul. Kan. Apakah ini mengurangi esensi dari i'tikaf itu sendiri dan lain-lain. Tapi ternyata tadi Habib sudah menjelaskan bahwa jika memang kalau itu karena letih dan lain-lain, that's okay. Yang penting waktu-waktu sholat wajibnya jangan sampai kelewatan. Dan kalau bisa emang i'tikaf yang enak itu berbarengan ya, nggak sendiri. Iya, satu keluarga gitu, sama, atau kalau yang belum berkeluarga misalnya sama teman-teman, nggak apa-apa. Artinya karena kalau dengan bersama-sama kadang-kadang kita lebih nyaman. Ada kalanya kita ngobrolnya pun ngobrol manfaat, jangan ngobrol yang ngalor ngidul. Jangan gibah di masjid, jangan gibah ketika i'tikaf. Apalagi kadang-kadang orang membungkus gibah itu dengan cantik luar biasa. Ini aneh bukan mau ngomongin orang nih ya. Wah, awalnya udah begitu. Mau cerita aja. Awalnya udah begitu. Ini kebetulan, tapi bukan ngomongin orang nih. Ada satu teman kita, ya rumahnya sih di daerah itu tuh. Kita udah mulai ngerucut kan tuh. Daerah itu berarti ada si ini. Yang catnya warna putih. Ini. Terus akhirnya temennya ngomong, oh si Fulan, lu jangan nyebut nama orang lu. Iya. Gibah namanya. Orang dia yang mancing, dia yang nyebut ciri-cirinya ya sama aja. Jadi jangan gibah itu. Bahkan dulu adiknya kakek saya,
udah meninggal, Syarifah Syekha Al-Attas terkenal itu kalau ada tamu datang ke rumahnya, dia menyambut dengan penuh hormat, dengan wajah yang penuh senyum. Ketika sudah tamu itu mulai misalnya, Kak Wan Syekha tahu gak itu si ini, langsung dia berdiri, dia tinggalkan tamu itu. Dia masuk kamar, dia kunci kamar. Orang bilang itu tamunya, suruh pulang aja. Ngapain ke rumah bawa dosa? Betul. Kalau mau ngomongin orang, nggak usah kesini. Kalau mau kesini jangan ngomongin orang. Tuh, apalagi kita lagi iktikaf. Waduh, di tempat yang baik, di tempat yang baik, di masjid rumah Allah. Itu kan tempat suci. Jangan kita kotori dengan dosa dan maksiat. Apalagi ghibah. Tapi ghibah itu memang penyakit yang banyak orang yang susah untuk menghindari gitu ya. Padahal kita akan sedih kalau seandainya kita diomongin keburukan-keburukan kita. Betul. Ada yang bilang, Anda nih bukan ghibah, emang faktanya dia begitu. Emang fakta dia tuh, ya itu namanya ghibah. Kalau nggak fakta itu namanya fitnah. Gitu kan? Lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi. Misalnya saya bilang di sini nih siapa? Fulan, si A misalnya. Si A tuh begini, dia tuh jorok. Jangan ghibah. Enggak benar dia jorok. Nah itu ghibah. Kalau dia nggak jorok, saya bilang jorok, itu namanya fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih kejam lagi malah, lebih bahaya lagi. Gitu. Mantap sekali. Jadi teman-teman ya sudah bisa mempelajari banyak hal mengenai iktikaf juga, dan juga apa sih yang perlu kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah ketika saya SD nih Habib, kan selalu diajari nih, ketika nanti kalau bertemu malam Lailatul Qadar itu airnya bisa berhenti, daun-daunnya juga berhenti. Nah sejauh ini sih saya belum pernah sih Habib. Nah kira-kira realitinya tuh seperti apa? Bagaimana kita bisa menemukan dan tanda-tandanya tuh yang seperti apa? Tanda-tandanya sebenarnya ada riwayat seperti yang tadi disebutkan. Misalnya malam itu akan tenang, ya, langit akan teduh. Kemudian, orang akan bisa merasakan itu biasanya yang memiliki hati yang bersih. Dia bisa merasakan ini malam berbeda. Ini malam lain daripada malam-malam yang lain, berbeda. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, maka segera, jangan sampai buang-buang waktu. Ini malam bayangin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau Asya bisa sedekah 2000 aja, jangan banyak malam itu sedekahnya bukan 1 malam, dihitungnya 1000 bulan. Betul. Kalau bisa misalnya baca Qurannya 1000 bulan. Bayangin, kalau bisa tahajudnya itu 1000 bulan, berapa banyak pahalanya. Tapi kalau yang kira-kira main game, gimana tuh? Main gamenya 1000 bulan. Sampai rusak tuh handphone. Kalau ada yang tidur gimana? Nyaingin Ashabul Kahfi tuh. Tidurnya 83 tahun dia. Dihitungnya kan maksudnya sayang. Betul Habib. Jadi malam Lailatul Qadar harus kita isi, karena nggak ada yang tahu apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita atau bukan. Makanya manfaatkan. Betul. Bayangkan dengan kita bisa beribadah di malam itu, kita bisa menambah pahala kita dengan jumlah ibadah 83 tahun. Luar biasa. Jadi jangan sampai kelewatan. Ini malam-malam agung, malam mulia, malam yang istimewa. Nah, mungkin satu hal penting yang juga saya ingin sampaikan di sini. Kenapa sih malam Lailatul Qadar jadi mulia? Kenapa mungkin tuh, itu kan Habib? Ada sebagian orang bertanya-tanya, kenapa kok dia beda dari malam yang lain? Kenapa malam itu lebih baik dari 1000 bulan? Kenapa? Maka jawabannya ada pada surat Al-Qadar. Di ayat pertama Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi turun Al-Quran 2 kali. Pertama turun secara menyeluruh ke hati baginda Nabi. Itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu turun secara bertahap. Bertahap sesuai dengan fase dakwahnya beliau. Sampai akhir hayat beliau, sempurnalah semua ayat telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya, malam itu jadi mulia dikarenakan malam itu diturunkan Al-Quran. Coba bayangkan,
Ini sangat berkaitan erat. Sebenarnya sebulan penuh ya. Dengan diturunkannya Al-Quran di malam itu, maka sebulan ini jadi istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga karena Al-Quran diturunkan di salah satu malam bulan Ramadan, sebulan ini jadi mulia. Tapi satu malam itu paling spesial. Jadi kita ambil pelajaran dari situ. Kalau kita mau mulia sebagaimana malam Lailatul Qadar, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Akrablah dengan Al-Quran. Kalau anak muda sekarang jauh, ya kadang-kadang disuruh baca baru buka udah nguap. Baru buka nguap. Tapi kalau baca komik seru. Baca komik udah jilid 1 pindah lagi jilid 2. Waduh. Kadang-kadang berjam-jam buka Instagram. Iya. Buka Instagram. Buka WhatsApp lagi, buka Instagram lagi, buka Facebook lagi, buka YouTube lagi, pindah lagi ke WhatsApp lagi, masuk. Nggak terasa udah 1 jam, 2 jam. Iya. Nah, nggak apa-apa, artinya begini. Mau aktif di media sosial, bagus, isi dengan konten-konten yang baik, silahkan, itu hiburan, nggak apa-apa. Tapi jangan juga nggak ada waktu buat Al-Quran. Betul. Kasih dong. Kalau bisa berjam-jam, kasihlah. 1 hari. Atau nggak usah banyak-banyak deh. 5 menit aja. Iya. Yang penting istiqomah tiap hari. Karena dari situ kita bisa mendapatkan kedamaian hati juga Banget. dan lain-lain. Saya juga merasakannya pribadi. Jadi pasti masing-masing pernah merasakan hal tersebut. iya. Ketika dia dalam situasi di mana dia lagi down atau dia lagi merasa apa istilahnya ya? Lagi kalut lah pokoknya. Banyak masalah, iya, lagi betul. kalut. Ketika dia dekat dengan Al-Quran, maka itu akan jadi solusi dia. Tidak hanya dia mendapatkan ganjaran pahala untuk akhirat, tapi kehidupan dunianya pun akan dimudahkan karena dia dekat dengan Al-Quran. I see. Al-Quran itu bagaikan, kata Nabi, hablun mamdudun minas sama. Tali yang Allah turunkan dari langit. Tali tempat kita berpegang. Tali tempat kita mencari keselamatan. Nah, itu adalah Al-Quran. Peganglah, bacalah, pelajarilah, amalkanlah agar kita menjadi mulia sebagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar. Momentum yang sangat pas. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya agak jauh dari Al-Quran, bulan ini adalah bulan yang sangat pas. Apalagi di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Betul. Seperti itu. Biasanya sebelum malam terakhir orang malah ini sibuk belanja. Sibuk belanja, sibuk bikin kue. Sibuk bikin kue. Betul. It's okay, nggak apa-apa bikin kue silahkan. Mau belanja silahkan. Tapi jangan sampai membuat kita jadi kehilangan taraweh. Betul. Banyak yang hilang tarawehnya gara-gara belanja. Iya. Padahal bisa kita atur waktunya. 1 hari itu kan panjang. Ada waktu buat belanja. Nah, untuk waktu ibadahnya jangan sampai dikorbankan. Tips gitu. nih buat teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan 10 malam terakhir. Karena itu sangat krusial dan sangat penting. Itu diskonnya lebih-lebih dari diskon Ramayana lebih-lebih. Iya kan? Betul. Diskon di Ramayana berapa persen? 50, biasanya 50 plus 20%. 20 hafal nih. Iya. 50 plus 50 20. plus 20. Ada yang sampai 90 kadang-kadang. Iya. Ini diskonnya lebih nggak kehitung. Bayangin 1 malam kita sama dengan 83 tahun. Berapa persen tuh? Subhanallah. Bukan lagi 100%. Iya. Kalau 1 malam dihitungnya 2 malam itu 100%. Ini dihitungnya 83 tahun. Kita aja nggak tahu kita sampai hidup sampai 83 tahun. Makanya right? Itu diantara Nabi pernah bilang, Nabi waktu itu sampaikan, ya Allah, umat-umat yang dulu umurnya panjang-panjang, 900 tahun, 1000 tahun. Ini umat saya modalnya cuma 60-70. Gimana nih? Pasti kalah sama ibadahnya mereka yang umurnya panjang, modalnya udah beda. Akhirnya dikasihlah malam Lailatul Qadar. Sebenarnya sangat murah Allah memberikan kita jalan. Khusus untuk umat Nabi itu diberikan banyak kebaikan, kelebihan. 10 kali aja kita dapetin malam Lailatul Qadar, berarti udah 830 tahun kita ibadah. Bayangin kita dapat 20 kali, waduh 1000 sekian. Pokoknya diskon besar-besaran. Wah, alhamdulillah, sangat keren ya Habib ya. Jadi kita sudah bahas komprehensif nih dari awal, dari keamalan-amalan yang baik, terus tanda-tanda Lailatul Qadar seperti apa, dan juga sampai tips dan trik
khusus untuk i'tikaf itu sendiri. Kita bahas secara Benar. komprehensif sampai 30 menit tidak terasa berlalu dengan sangat cepat. Sekali lagi terima kasih banyak Habib Ahmad sudah sharing dan juga memberikan kita ilmu yang baru mengenai ini. Semoga teman-teman podcast Sabi yang sedang nonton hari ini tidak kehilangan momentum dari Lailatul Qadar dan juga bisa memaksimalkan 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. We wish you all the best. Amin. Semoga diberikan yang terbaik, diberikan rahmat Allah selalu. Amin. Mungkin sebelum kita say bye to audiences, Habib Ahmad ada yang ingin disampaikan? Ini bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan kita dijamu jadi tamu-tamunya Allah. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan bertamu kepada Allah, mencicipi, merasakan, mendapatkan hidangan dan jamuan yang udah Allah siapkan. Maka hidangan dan jamuan itu semuanya mari sama-sama kita lahap sebanyak mungkin agar kemudian kita benar-benar menjadi orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sudah betul-betul memiliki bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Habib Ahmad telah bergabung bersama Podcast Sabi, dan terima kasih untuk para pemirsa Podcast Sabi. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe dari YouTube Sahabat Ganjar, dan juga bisa langsung juga follow social media Habib Ahmad ya Habib. Silahkan. Dengan @Habib Ahmad bin Hasan Alaidrus. Nah, kalau begitu terima kasih. Saya Asya, saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.